Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 23. Culik aku mohon. Devan duduk di kursi kebesarannya. Ia terus terbayang dengan wajah Catherine hingga pria itu tidak bisa tidur semalaman. Tok tok tok, masuk, perintah Devan setelah mendengar suara ketukan pintu. Roy muncul dari balik pintu, lalu melangkah mendekati tuannya tersebut. "Ada apa, tuan?" tanya Roy datar. Pria itu berdiri menatap Devan dari seberang meja kerja tuannya. "Roy, kau handle kerjaanku hari ini," perintah Devan seraya merapikan berkas-berkas yang berserakan di mejanya. "Anda mau kemana, tuan?" tanya Roy mengerutkan kening. "Kau tidak perlu tahu urusanku, kerjakan saja apa yang kuperintahkan," titah Devan. "Baik, tuan," ucap Roy membungkukkan sedikit tubuhnya. Sementara Devan langsung melangkah hendak membuka handle pintu ruangan. Namun, tangannya yang hendak membuka pintu terhenti saat mendengar suara sekretarisnya tersebut. "Saya harap Anda tidak mengejar Nona Catherine karena dia sudah menjadi milik orang lain, tuan," Roy mencoba mengingatkan. Devan mengepalkan tangannya. "Kau jangan lancang, tidak ada seorang pun yang berhak menghalangi apapun yang kuinginkan, termasuk kamu," ucap Devan seraya melangkah meninggalkan ruangannya. Roy hanya menghela nafas, lalu mengambil berkas-berkas yang ia butuhkan. Lalu ia juga keluar dari ruangan itu. "Hai," ucap Devan menghentikan mobilnya di hadapan Catherine seraya tersenyum dan membuka kaca mata hitamnya. Catherine membalas senyuman Devan. "Hai," jawabnya. Wanita itu hendak pergi ke butik tempatnya bekerja. Namun, saat ia menunggu taksi lewat, tiba-tiba mobil Devan berdiri tepat di hadapannya. Darah pria itu seakan beku melihat senyuman wanita yang dicintainya. Pria itu turun dari mobil, lalu membukakan pintu mobil untuk Catherine dan menutupnya kembali. Setelah itu Devan mengitari mobilnya, lalu duduk di sisi wanita itu dan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Kenapa kamu tidak bawa mobil?" tanya Devan menoleh sekilas pada wanita itu. "Mobilku masih diservis, jadi untuk sementara aku harus pakai angkutan umum," ucap Catherine. "Kenapa tidak menghubungiku untuk menjemputmu?" tanya Devan. "Memangnya kamu mau antar jemput aku?" tanya Catherine tersenyum tipis. "Kenapa tidak, bahkan jemput kamu tanpa ku kembalikan pun aku juga bisa," jawab Devan mengerlingkan sebelah matanya. "Apaan sih?" ucap Catherine tersenyum tipis seraya mengalihkan tatapannya dari Devan. "Benar kok, kamu mau nggak aku culik?" tanya Devan menggoda Catherine, lalu menoleh dan menghentikan mobilnya. Catherine juga menoleh menatap Devan dengan mata yang mulai mengembun. "Culik aku mohon, aku sudah tidak sanggup," ucap Catherine seraya menatap Devan dengan air mata yang mengalir begitu saja. "Hei, kamu kenapa?" tanya Devan seraya menghapus air mata Catherine dengan jari jempolnya. "Aku mau kau menculikku dari neraka yang kujalani," pinta Catherine seraya menangis sesenggukan lalu menunduk dan menangis tanpa menatap Devan lagi. Devan yang tidak tega langsung membuka sabuk pengaman mobilnya dan mendekati wanita itu, lalu mendekap Catherine hingga Catherine semakin terisak dalam pelukan pria itu. "Apakah aku tidak bisa dimaafkan hingga aku diperlakukan seperti ini?" tanya Catherine dengan suara yang tercekat. "Boleh aku tahu, kesalahan apa yang kamu perbuat hingga Randa tidak bisa memaafkanmu sampai saat ini?" tanya Devan lembut sambil membelai rambut wanita itu. "Tidak, jika kau tahu kesalahanku maka kau juga akan membenciku," ucap Catherine sesegukan. "Kenapa tidak? Bukankah kita sudah berteman? Jika berteman kita harus saling terbuka dan saling memaafkan," ucap Devan. "Tidak," ucap Catherine seraya menggeleng-gelengkan kepalanya dalam dekapan Devan. Bab 24. "Bebanku berkurang, ceritalah padaku, aku janji. Seberat apapun masalahmu, aku tidak akan meninggalkanmu," ucap Devan seraya melepaskan Catherine, lalu memegang kepala wanita itu. Catherine masih menggeleng. "Aku di sini benar-benar sendiri. Bahkan aku malu untuk kembali kepada orang tuaku," ucap Catherine dengan air mata yang terus mengalir. Sekarang di sini aku hanya punya kamu. Aku nggak mungkin kembali ke negara asalku karena aku yang memutuskan untuk pergi," ucap Catherine terisak-isak. Devan tersenyum lembut. "Percayalah, seberapa berat pun masalahmu, aku tidak akan menjauh," ucap Devan menatap Catherine dengan wajah seriusnya. "Benarkah?" tanya Catherine seraya menatap mata Devan untuk mencari kebohongan di sana. Devan tersenyum seraya mengangguk pelan. "Aku janji," jawabnya. Aku," ucap Catherine gagap karena ia masih ragu untuk menceritakannya. "Iya, aku kenapa?" tanya Devan menatap Catherine semakin penasaran.
Aku cerita nanti aja setelah pulang kerja. Aku takut telat, sekarang sudah waktunya aku kerja, ucap Catherine seraya mengalihkan tatapannya dari Devan dan menatap ke samping. Devan hanya tersenyum. Baiklah, jawab pria itu, lalu memasang sabuk pengamannya kembali dan melajukan mobilnya menuju tempat kerja wanita itu. Nanti di depan belok kanan, ucap Catherine. Namun, pria itu terkejut saat jalan yang ditunjukkan Catherine menuju jalan yang tidak asing baginya. Ini kan? Ah, mungkin hanya deketan saja, gumam Devan. Kenapa? Tanya Catherine menoleh pada Devan setelah mendengar gumaman pria itu. Nggak apa-apa, jawab Devan tersenyum. Stop, titah Catherine begitu sampai di depan butik tempatnya bekerja. Kamu kerja di sana? Tanya Devan seraya menatap butik yang ada di seberang jalan tersebut. Catherine tersenyum, lalu mengangguk. Ya sudah, aku masuk dulu sebelum Bu Rani datang. Aku tidak enak jika aku telat, ucapnya. Bukankah itu cabang butik Momi? Batin Devan dengan wajah melamun. Hei, Catherine mengibaskan tangannya di depan wajah pria itu. Iya, tanya Devan kaget. Kenapa melamun? Tanya Catherine seraya tersenyum. Nggak apa-apa, nanti jam 5 aku jemput, ucap Devan. Baiklah, jawab Catherine tersenyum, lalu membuka pintu mobil dan melambaikan tangannya pada pria itu. Sampai jumpa, ucapnya. Devan membalas lambaian tangan Catherine, lalu melajukan mobilnya meninggalkan Catherine yang menatap mobil pria itu menjauh. Aku merasa nyaman saat bersamamu, bebanku serasa berkurang saat punya teman baik sepertimu. Semoga kau tidak akan meninggalkanku, meskipun kau tahu kebenarannya tentang aku, gumam Catherine tersenyum sendu. Kak Catherine, teriak seorang gadis dari seberang jalan. Nona Putri, ucapnya tersenyum, lalu Catherine menghampiri gadis itu. Kak, ngapain kakak di sana? Tanya Putri setelah Catherine berdiri di dekatnya. Enggak ngapa-ngapain, aku cuma abis turun dari taksi tadi, jawab Catherine berbohong. Oh, kamu ngapain di sini? Tanya Catherine mengerutkan kening. Aku nunggu, teman, ucap Putri tersenyum manis. Kamu janjian di sini? Tanya Catherine lagi. Iya, katanya dia mau pesan gaun untuk acara pertunangannya. Tapi orangnya mana ya? Putri masih menatap kendaraan yang berlalu lalang. Kita tunggu di dalam saja, kamu kirim pesan lagi nanti. Katakan saja alamatnya, di sini nggak ada butik lain, temenmu nggak akan nyasar kok, ucap Catherine tersenyum. Baiklah, Kak, ucap Putri membalas senyuman Catherine. Ayo, ajak Catherine, Putri tersenyum, lalu mengangguk dan berjalan beriringan dengan Catherine seraya melangkahkan kakinya menuju pintu masuk. Sementara Devan kini kembali ke gedung Galaxy Corp dan memasuki ruangannya. Roy yang melihat kedatangan tuannya itu mengerutkan kening. Sekretarisnya tersebut masih duduk di sofa ruangan Devan sambil mengerjakan tugas-tugas yang Devan perintahkan. Bukankah Tuan Devan ada acara hari ini? Tanya Roy datar. Nggak jadi, aku hanya mengantar Catherine ke butik, jawab Devan datar. Oh, jawab Roy datar. Jadi kamu sudah tahu kalau Catherine kerja di butik cabang? Tanya Devan menatap Roy tajam. Iya, Tuan, jawabnya. Terus, kenapa kau tidak memberitahuku? Tanya Devan yang tidak melepaskan tatapannya dari Roy. Anda tidak menanyakan pekerjaannya, Tuan, Anda hanya menyuruhku membaca identitasnya saja, ucap Roy santai. Kurang ajar, kau benar-benar mau kupecat ternyata ya, ancam Devan. Anda tidak akan berani memecat saya, Tuan, karena yang menerima saya untuk menjadi sekretaris Anda adalah Tuan Brian sendiri, jawabnya. Kau benar-benar ya, Roy, Devan menatap sekretarisnya merah padam. Bab 25. Menjadikan Catherine pendamping hidup, aku permisi ke ruanganku dulu, Tuan pamit Roy seraya menutup laptopnya, lalu melangkah mendekati meja kerja Devan. Ini berkas-berkas yang dibutuhkan Anda untuk meeting nanti siang, ucap Roy seraya meletakkan berkas-berkas yang dipegangnya. Tunggu dulu, cegah Devan yang masih menatap pria itu tajam. Masih ada yang ingin ku bicarakan denganmu, ucap Devan datar. Silahkan, Tuan, jawab Roy. Pria itu berdiri di seberang meja kerjanya. Aku ingin kau memindahkan Randa ke kantor cabang, angkatlah dia menjadi manajer di sana, perintah Devan. Kenapa Anda ingin memindahkan Randa dan menaikkan jabatannya, Tuan? Aku pikir Anda akan memecatnya, ucap Roy datar. Devan tersenyum sinis. Ternyata kamu tidak sepintar yang kupikirkan, Roy, ucap Devan menarik sebelah sudut bibirnya. Maksud Anda apa, Tuan? Tanya Roy seraya mengerutkan kening.
Dengan memindahkan dia ke kantor cabang, dia akan semakin lupa pada Catherine karena perjalanan dari kantor cabang dan rumah yang ditempati mereka cukup jauh, ucap Devan tersenyum licik. Terus, tanya Roy lagi. Dengan begitu, aku bebas menghampiri Catherine kapanpun yang ku mau. Devan tersenyum penuh arti. Anda jangan macam-macam, Tuan. Roy menatap tuannya dengan wajah terkejut. Aku tidak mau macam-macam, aku hanya menginginkan satu macam saja, yaitu menjadikan Catherine pendamping hidupku, ucap Devan dengan senyum liciknya. Anda benar-benar tidak waras. Dari sekian banyak perempuan yang mengejar Anda, kenapa harus wanita yang sudah bersuami yang Anda pilih? Roy menatap tuannya tidak habis pikir. Karena aku tidak tertarik pada semua wanita yang mengejarku, aku hanya tertarik pada Catherine, ucap Devan tersenyum. Terserah Anda, Tuan, saya hanya tidak ingin membuat Tuan Brian kecewa. Pikirkan ucapan saya baik-baik, ucap Roy dengan wajah datarnya. Terima kasih karena telah memberiku nasihat. Tapi maaf, sekarang aku tidak butuh nasihatmu. Yang kubutuhkan sekarang adalah Catherine. Kerjakan tugasmu dan jangan membantah. Atau aku akan benar-benar nekat. Ancam Devan menatap Roy tajam. Baiklah, Tuan. Aku akan kerjakan apa yang Anda perintahkan. Roy membungkuk lalu melangkah meninggalkan ruangan Devan. Aku tidak menyangka bahwa kamu menjalin hubungan dengan seorang yang sudah bersuami, Devan. Ucap Tika melangkah memasuki ruangan pria itu. Tika, gumam Devan menatap mantan kekasihnya yang melangkah mendekati dirinya yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Devan sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan wanita itu, hingga Devan menghubungi seseorang tanpa sepengetahuan Tika, untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi. Aku pikir kamu mencintai orang yang jauh derajatnya di atasku. Ternyata kau hanya mencintai wanita sampah. Ucap Tika menghina Catherine. Devan tidak terima, ia mengepalkan kedua tangannya. Namun, ia tidak ingin berbuat kasar dengan tangannya sendiri. Mark, amankan dia, titah Devan setelah melihat seseorang yang muncul dari balik pintu. Baik Tuan, jawabnya. Tika menoleh menatap arah yang dituju Devan. Wanita itu melebarkan mulutnya dan hendak pergi untuk meninggalkan ruangan tersebut. Namun, telat, Mark sudah menghalangi langkahnya dan menyerahkan pada dua orang yang bersamanya. Bawa dia ke tempat yang aman. Titah Mark pada dua orang yang bertubuh kekar yang datang bersamanya tersebut. Baik Tuan, ucap dua orang itu sambil membungkukkan badannya. Kalian jangan macam-macam. Kalian mau apa? Tanya Tika. Lepas. Tika mencoba memberontak, namun, tenaganya kalah telak. Diam, sentak Mark seraya menutup mulut Tika dengan lakban. Lalu wanita itu diseret paksa oleh kedua bodyguard yang dibawa Mark. Lanjut ke bab 26.